Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat semuanya? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Bagaimana? Masih berpuasa untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya ibadah puasanya lancar bagi yang menjalankannya, dan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan estimasi pencairan dana BOS tahap 2 untuk tahun 2021. Memang ada sebagian sekolah yang sampai saat ini dana BOS tahap satunya masih belum cair, begitu ya. Karena terkendala memang di beberapa hal, salah satunya ada rekening yang bermasalah, kemudian juga tidak sinkronnya data di bank dan juga data yang ada di Dapodik, sehingga ribuan sekolah yang belum mencairkan dana BOS tahap 1 untuk tahun 2021. Sehingga Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan kebijakan dibagi beberapa gelombang, begitu ya. Ketika ada yang bermasalah memang masuk di gelombang kedua, dan yang tidak bermasalah kemarin masuk di gelombang 1. Teman-teman, kalau memang tidak ingin bermasalah lagi dan agar pencairannya serentak di berbagai daerah, begitu, maka teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini, dan juga estimasi pencairannya kapan, gitu ya, untuk gelombang kedua. Sebelumnya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman, ayo dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu, para pengelola BOS dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyaluran dana BOS reguler untuk tahun 2021 berubah menjadi 3 tahap, begitu ya. Tahap pertama presentasinya sekitar 30%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 30%. Lalu apa sebetulnya syarat untuk pencairannya, begitu ya. Nah, dana BOS akan disalurkan, ini berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Dana BOS itu akan disalurkan pada tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya. Jelas ya. Jadi kalau kemarin teman-teman mengalami keterlambatan, mungkin salah satunya bahwa teman-teman tidak melaporkan rekapitulasi dan penggunaan dana BOS-nya ke sistem informasi rekening BOS. Kemudian untuk tahap kedua, jika ingin mendapatkan dana BOS untuk tahap kedua, maka teman-teman harus melaporkan terlebih dahulu penggunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun sebelumnya. Nah, gimana? Untuk tahap 3 apakah sudah di input di Sirbos atau belum? Nah, jika belum, ayo mulai dari sekarang lah, sebelum semuanya terlambat. Maka teman-teman harus segera melaporkan rekap dana BOS tahap 3 tahun sebelumnya. Kemudian untuk penyaluran tahap 3, maka sekolah harus menyampaikan laporan tahap 1 tahun berjalan. Ini nanti ya untuk tahap 3, maka teman-teman itu harus melaporkan untuk tahap 1 yang kemarin. Sebetulnya Kementerian Pendidikan sudah memberikan keleluasaan waktu, begitu, pada setiap satuan pendidikan untuk melaporkannya. Makanya kalau kita misalkan sebagai kepala sekolah, sebagai operator, sebagai bendahara BOS, jika memang tidak ingin bermasalah seperti yang sudah-sudah kemarin, bahkan di channel saya yang ini memang banyak sekali teman-teman yang curhat, begitu. Ada yang rekeningnya bermasalah, kemudian juga tidak sinkronnya dengan Dapodik, kemudian laporannya telat dan sebagainya, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Sebetulnya ketika kita membaca lebih cermat dari Permendikbud nomor 6 ini, maka teman-teman akan lebih mengetahui lagi apa yang harus dilakukan oleh setiap pengelola BOS itu, gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan sekolah sampai saat ini memang cukup besar sekali, apalagi untuk pembayaran tenaga honorer yang dalam tanda kutip hari ini sedang menghadapi hari raya misalkan, dan itu sangat dibutuhkan sekali oleh teman-teman termasuk saya. Oke lah, kalau PNS, pensiunan dan sebagainya itu dapat gaji ke-13 dan THR, begitu ya. Sementara untuk honorer, ya kita hanya berharap dari dana BOS saja. Itu pun kalau cairnya memang sebelum lebaran. Celakanya kalau memang cairnya misalkan sehabis lebaran, ya kita gigit jari, begitu ya. Orang lain
sibuk belanjanya, kita sibuk dengan laporan. Nah, kita akan melihat pertama, kita akan melihat dulu alur pencairannya gitu ya. Ini alur pencairannya dari kebijakan dana transfer khusus dari Kementerian Keuangan tahun 2021. Kita akan melihat dulu kebijakan dana transfer khusus dari Kementerian Keuangan tahun 2021, di mana bahwa dana BOS itu memang merupakan termasuk dalam dana alokasi khusus non fisik. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019 dan nomor 9 tahun 2020. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk dana BOS reguler ini, dan ini di sini menjelaskan untuk pola penyalurannya yaitu 3 tahap, ini paling cepat ya untuk BOS reguler. Dan diprediksi untuk tahap 1 itu bulan Januari dan untuk tahap 2 ini bulan April. Begitu ya. Namun ketika kita melihat kejadian-kejadian yang sudah berlalu, memang ini tidak tepat waktu begitu. Hanya saja kemarin bergesernya 2 bulan ya, Februari dan Maret kita baru bisa mencairkan dana BOS-nya. Ada juga yang sampai hari ini banyak sekali sekolah yang memang belum bisa mencairkan dana BOS-nya. Kita berdoa semoga teman-teman semua bisa cepat begitu ya mencairkan dana BOS-nya. Kalau melihat memang dari kebijakan dari dana transfer khusus Kementerian Keuangan, memang ini harusnya di bulan April begitu paling cepat. Nah, ketika kita melihat di kebijakan BOS tahun 2021 di sini, pertanyaan berikutnya adalah kapan kira-kira pencairan dana BOS tahap kedua tahun 2021 ini. Nah, kalau kita berbicara tentang estimasi, kalau kita berbicara tentang perkiraan, saya berkaca dari tahun 2020 saja, bahwa tahun 2020 untuk tahap kedua, jika saya boleh berkata teman-teman, bahwa untuk tahun 2020 Lebaran itu jatuhnya pada tanggal 23 Mei kalau tahun sebelumnya tahun 2020. Dan kebetulan dana BOS-nya itu cair tanggal 13 Mei. Artinya ada jeda waktu sekitar 10 hari begitu. Mungkin saja pemerintah juga memikirkan bahwa ada kos ataupun juga ada biaya dari dana BOS untuk pembayaran honor dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman semuanya begitu. Nah, mungkin saja di tahun 2021 juga kita menghitung saja 10 hari sebelum Lebaran begitu. Misalkan kalau tahun ini untuk tahun 2021 misalkan Lebarannya tanggal 13, maka kita bergeser 10 hari sebelum tanggal 13. Ya, mudah-mudahan di awal bulan Mei antara tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, mudah-mudahan dana BOS tahap 2-nya bisa keluar dan bisa cair dan kita bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri gitu ya, Hari Raya Lebaran bersama-sama begitu ya. Dan sekali lagi saya katakan buat teman-teman, untuk persyaratan mendapatkan dana BOS tahap 2 itu teman-teman harus melaporkan dulu rekapitulasi dana BOS untuk tahap 3 tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi, jika belum direkap ataupun juga belum diinput di SirBOS, maka dari sekarang lah ya, biar tidak ada masalah begitu nantinya. Orang lain sudah cair, kita masih bermasalah. Coba dicek dulu apakah tahap 3 tahun 2020 itu sudah diinput atau belum. Maka jika belum, maka ayo segera input begitu ya. Komunikasi dengan kepala sekolah, dengan bendahara, rekapitulasinya seperti apa, uangnya jumlahnya berapa, langsung diinput oleh teman-teman semua. Nah itu ya, itu prediksi saya, dan yang namanya prediksi bisa saja meleset dan juga bisa juga tepat begitu ya. Sekali lagi, kalau kemarin tahun 2020 Lebaran itu tanggal 23 dan cair BOS itu tanggal 13. Nah, untuk tahun sekarang mudah-mudahan ini tidak jauh beda begitu. Kalau tahun sekarang tanggal 13, mudah-mudahan ya tinggal tanggal 3 atau awal bulan bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, itu teman-teman ya, estimasi dan prediksi pencairan dana BOS tahap 2 tahun 2021. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat, sekali lagi saya ingatkan, tekan tombol like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.